pukul 3 pagi, Taeyong sudah bangun. Dia terbangun karena dia tidak terbiasa dengan tempat dia tidur. Aku harus berbuat apa? Dia bangun dan membuka tirai jendela. Masih Taeyong menghembuskan nafas, padahal dia masih mengantuk, tapi dia bangun seawal ini. Bahkan dia rasa Yan belum juga bangun. Lalu Taeyong kembali menutup tirai itu. Dia membaringkan dirinya lagi ke ranjang, lengannya dia timpakan ke dahi. Oh, maaf kakak iparku, Nona mana? Tanya Dongha. Ingin sekali Taeyong memarahi dan mencetak orang yang berani-berani yang diam-diam berdiri di depannya seperti patung. Nona mau tidur dengan harmoni, jawab Taeyong dengan ramah. Terima kasih kakak ipar. Dongha langsung pergi setelah mendapat jawaban dari Taeyong. Jika Nona berada di kamar neneknya, Taeyong mengaruk kepalanya yang tergatal itu sambil menggeleng. Yan belum bangun, tanyanya pada diri sendiri. Taeyong melihat Dongha yang duduk di kursi meja makan tengah menulis sesuatu. Taeyong pun menghampirinya. Dongha, panggil Taeyong sontak membuat Dongha langsung mendongak. Oh, ada apa? Tanya Dongha. Kau sedang apa? Dongha menutup sesuatu yang dia tulis. Taeyong menarik kursi itu dan duduk di samping Dongha. Di mana nonamu? Ke pasar. Taeyong mengangguk. Aku apa boleh bertanya sesuatu padamu? Dongha menatap Taeyong kemudian mengangguk. Tanyakan saja. Saat yang masuk ke kamar mandi, Yan dan nenek Lee pun pulang dengan membawa belanjaan di tangan Yan. Dongha, tolong bantu Nona. Baik, Nona. Dongha menyusul ke depan untuk membantu Yan membawa belanjaannya. Wah, banyak sekali, ujar Dongha melihat sayuran yang Yan beli. Yan tersenyum kecil dan Lee langsung beranjak ke kamar. Setelah selesai makan, nenek Lee ngobrol dengan Taeyong berdua di meja makan. Yan sibuk mencuci piring, sedangkan Dongha mulai duduk di tempat lain. Ya Harmoni, jaga Yan baik-baik, jangan pernah membuat dia menangis, jangan pernah membuatnya sakit hati. Buatlah dia bahagia agar orang tuanya senang melihat hari-hari. Benar ya Harmoni, soalnya di kantor masih banyak pekerjaan. Oh, jadi seorang CEO ternyata tidaklah mudah. Taeyong dan Yan mengangguk. Nenek Lee hanya bisa pasrah dengan keputusan Yan dan Taeyong akan pulang nanti. Pulang dengan hati-hati, Harmoni lalu mendoakan kalian. Terima kasih Harmoni, ucap Yan dan Taeyong. Kini Yan dan Taeyong akan berangkat ke bandara. Sekarang mereka sedang melepas rindu pada nenek dan Dongha.
Kau tenang Yan, Harmoni dan Noah tetap sehat. Yan tersenyum dan lama kemudian mobil yang akan mereka tumpang itu sudah sampai untuk menjemputnya ke bandara. Sampai jumpa Nuna. Sampailah sekarang Yan berada di rumah Taeyong. Taeyong mengajak Yan untuk menginap di rumahnya. Pulang saja Taeyong. Tidak, kau harus menginap. Aku merindukanmu. Taeyong memeluk Yan dari belakang. Taeyong meletakkan dagunya ke pundak Yan. Dia menghirup aroma tubuh Yan yang sudah berada yang beberapa hari dia rindu. Taeyong Yan sontak memukul tangan Taeyong dengan melingkari peluknya itu. Yan berbuat jangan baiklah aku akan menginap. Taeyong semakin mengeratkan pelukannya itu. Kemudian terima kasih. Sekarang lepaskan dulu tanganmu. Aku mau mandi. Mandi? Bagaimana mandi bersama? Yan langsung menginjak kaki Taeyong. Sontak pelukannya terlepas. Kau gila, ketus Yan. Taeyong kembali menarik Yan ke dalam pelukannya. Setelah selesai mandi, Yan duduk bersandar di headboard ranjang sambil mengotak-ngatik ponselnya sehabis telepon dengan neneknya. Beberapa detik kemudian, pintu kamar terbuka menampilkan Taeyong yang masuk dengan membawa sebuah nampak. Malam sayang, kau sedang apa? Tanya Taeyong dengan suara yang lembut hingga membuat jantung Yan berdebar karena suaranya itu. Aku barusan selesai telepon Harmoni. Aku memberitahunya jika kita sudah sampai. Taeyong mengusap kepalanya sedangkan Yan merapikan kerah piyama pria itu. Kau belum tidur? Taeyong menggeleng lalu dia menggenggam kedua tangan Yan. Kenapa? Aku ingin tidur sambil memelukmu. Sejak kapan kamu jadi manja seperti ini? Tanya Yan. Taeyong menaik kakinya ke atas ranjang kemudian dia berpindah posisi. Dia membaringkan kepalanya di paha Yan. Aku dari dulu memang manja. Aku akan menemani hingga kau tidur. Dia tersenyum manis lalu dia pun menutup matanya dan tangannya menggenggam tangannya. Taeyong membuka matanya walau susah. Dia masih mengantuk, tapi apa boleh buat mengingat pekerjaan di kantor yang berapa hari ini dia tinggalkan itu menumpuk. Dia melihat ke sisi sampingnya, kosong. Di sampingnya sudah tidak ada siapa-siapa. Segera menyipak selimutnya, kemudian berjalan menuju pintu kamar. Kenapa kau tak membangunkanku? Yan mendongak saat mendengar suara Taeyong. Kau sudah bangun. Aku tadi ada membangunkan, tapi kau malah tidak mendengar. Kau bahkan untuk telingamu saat aku bangunkan. Taeyong tertegun. Ternyata dia yang salah.
Oh maaf, aku akan segera mandi. Taeyong langsung kembali ke kamar untuk membersihkan dirinya. Ian menggelengkan kepalanya. Sekarang Tuan Shin, Rei, dan Jongkok duduk di satu meja pada satu ruangan. Ian merupakan ruangan Tuan Shin. Mereka sedang membicarakan kesepakatannya. Jadi bagaimana? Apa Tuan sudah menjelaskannya pada Rei? Tuan Shin menggeleng karena memang dia belum memberitahu pada Putri akan dia dan Jongkok lakukan. Menjelaskan apa? Tanya Rei sambil menatap keduanya secara bergantian. Soal Taeyong, apa serahkan semuanya pada Jongkok, dan jika rencana ini berhasil maka kau harus menikah dengan Jongkok. Bagaimana? Jelas Tuan Shin. Ian sekarang sedang menemani Taeyong mengerjakan pekerjaannya dan duduk di pangkuan Taeyong. Pria itu senang karena dia bisa berduaan bersama Ian dalam ruangannya ini dan tidak ada yang mengganggu. Teh, ini sudah jam makan siang, ayo ke kantin. Ajak Ian yang sudah kelaparan. Jangan nanti, sekarang ayo. Sudah hampir 10 menit dia menunggu, tapi Taeyong belum juga kelar dengan pekerjaannya itu. Taeyong panggil Ian. Taeyong yang bergumam, aku lapar, dan Ian dengan wajah kesal. Taeyong menatapinya lekat, kemudian dia tersenyum melihat wajah Ian yang sedang kesal itu. Kau tambah cantik jika sedang marah. Udah, Taeyong. Ian mengalihkan pandangannya ke arah lain. Kau jangan marah 5 menit lagi ya. Ian melangkah semakin cepat untuk meninggalkan Taeyong karena dia tidak mau Taeyong melihat wajahnya yang memerah karena perbuatannya sendiri. Taeyong memperbesar langkahnya hingga bisa mengejar Ian. Dia menundukkan kepalanya menatap Ian yang sekarang menutup wajahnya dengan tangannya dan tetap berjalan itu. Kenapa kau menutup wajahmu? Sampai di kantin, pandangan semua karyawan sekarang tertuju pada Taeyong dan Ian, apalagi ditambah genggaman tangan mereka. Sekarang Taeyong duduk berdua dengan Ian di meja makan yang kosong itu. Pandangan karyawannya masih memandang mereka. Apa makannya tidak enak? Tanya Taeyong yang melihat Ian tak kunjung makan makanannya itu. Bukan. Lalu
Saat selesai makan, Taeyong mendapati laporan jika ada banyak wartawan di depan lobi perusahaan. Ian mengerenyit kemudian menatap Taeyong yang juga sedang bingung. Wartawan. Untuk apa mereka kesini? Tanya Taeyong tak mengerti. Tidak, Tuan. Taeyong bangkit dan segera menuju lobi. Dia ingin melihat apa yang terjadi. Ian mengikuti Taeyong dari belakang, begitu juga dengan karyawannya tadi.